Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd, kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali saya bisa duduk di sini bersama Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak, setelah sekian purnama. Ya, setelah sekian bulan belum sempat, kadar Allah belum sempat. Ya, saya kepingin sekali ngisi di sini, cuma belum sempat. Allah Subhanahu Wa Taala belum takdirkan kecuali hari ini, malam ini, insyaallah kita akan kembali saling mempelajari Al-Quran. Yang mana kata para ulama, Al-Quran ini adalah obat. Bahkan Allah Azza wa Jalla sendiri yang mengatakan bahwasanya Al-Quran ini adalah obat, syifa. Itu obat bagi segenap penyakit, baik itu penyakit hati ataupun penyakit jasmani. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas dari surah Al-Baqarah, lanjutan dari surah Al-Baqarah ayat 6. Ya, insyaallah kita akan bahas satu halaman, ayat 6 sampai ayat 16. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa dibuka Al-Qur'annya atau aplikasi Al-Qur'an di handphone, Al-Baqarah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita baca dulu ya Bapak Ibu sekalian. Saya akan baca dari ayat 6 sampai ayat ke-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء
ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Ya, cukup. Nambahnya pertemuan yang akan datang, insyaallah. Amin. Saking menikmatinya gitu. Masyaallah. Saya kangen itu. Oh, gitu. Baik, kita bahas dulu ayat ke-6 dan ke-7. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, yaitu kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an dan sunnah Nabi, disebut dengan orang kafir. Sawa'un alaihim, sama saja atas mereka, maksudnya tidak akan beriman. A'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Engkau wahai Nabi Muhammad beri peringatan kepada mereka atau tidak diberi peringatan, mereka tetap tidak beriman. Kenapa? Karena mereka punya sifat ngeyel. Israr bahasa Arabnya. Bahasa Indonesia ngeyel. Ngeyel bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Ngeyel. Mereka punya sifat ngeyel. Ya, ngeyel apa? Di atas kesalahannya. Nah, ini diantara sebab tertutupnya hidayah dari seseorang itu orang yang suka ngeyel. Ibu-ibu nih jangan suka ngeyel berarti. Dibilangin sama suaminya jangan ngeyel. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah tutup, Allah kunci hati mereka dan pendengaran mereka. Wa ala absarihim ghisyawah, dan terdapat penutup pada pandangan mereka. Mereka tidak bisa memahami ayat-ayat dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Tidak bisa mendengar untuk mendapatkan hidayah. Mereka dengar ayat, dengar hadis, tapi tidak bisa meresapinya dan mengamalkannya. Pandangan mereka juga terdapat penutup, sehingga tidak bisa melihat kebenaran. Walahum adzabun azim, dan bagi mereka azab yang pedih. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, dari dua ayat ini bisa kita ambil pelajaran. Satu pelajaran yang sangat berharga. Sebab seorang itu dijauhkan dari hidayah Allah Azza wa Jalla, atau dengan bahasa lain, sebab orang dipalingkan dari kebenaran. Dan itu bahaya sekali. Disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dan selainnya dari kalangan para ulama, ya, siapa saja yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istabana lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang sudah jelas baginya sunnah Nabi SAW, la yahillu lahu an yatrukahu liqauli ahadin minan nas, tidak boleh baginya, tidak halal baginya untuk meninggalkan sunnah Nabi tersebut karena mendahulukan ucapan manusia yang lain. Ini kan sunnahnya Nabi. Oh, tapi kata kiai saya nggak kayak gitu. Ini kan sunnah Nabi ini. Oh, tapi kata guru saya nggak kayak gitu.
Kata Imam Syafi'i, nggak halal orang mengatakan seperti itu. Karena orang yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu lahu an yatrukahu liqauli ahadin minan nas. Tidak halal baginya untuk meninggalkan sunnah Nabi tersebut karena ada menyelisihi ucapan gurunya atau ucapan kiainya atau ucapan ustadznya. Misalnya saya mengucapkan suatu ucapan yang bertentangan dengan sunnah Nabi, maka jangan ambil ucapan saya. Ambillah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab seorang menyimpang dari jalan yang benar dan tidak dapat hidayah. Sudah jelas di depan matanya hidayah, ini kebenaran, tapi dia tidak ikuti. Kenapa? Dia takut jamaahnya hilang, atau takut sama gurunya, takut sama ustadznya. Kalau sudah jelas di depannya kebenaran, ini yang disaksikan oleh orang-orang kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah menyaksikan kebenaran di depan matanya, tapi mereka ikuti apa mereka tinggalkan? Tinggalkan. Maka Allah tutup sekalian hatinya. Ini kata Ibnul Qayyim rahimahullah, poin penting kenapa kita kadang lihat orang yang tadinya istiqomah di atas hidayah lalu tiba-tiba apa? Berubah, melenceng, meninggalkan hidayah dan ikut kepada jalan-jalan selain sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebabnya adalah karena sudah terlihat di depannya hidayah, kebenaran, tapi dia tidak mau ikuti. Kenapa? Ngeyel itu tadi. Ngeyel. Kalau sudah kita lihat kebenaran di depan kita, nggak boleh kita tinggalkan. Tapi kita harus meninggalkan amalan nenek moyang kita. Ya sudah, tinggalkan. Tapi kita harus meninggalkan ucapan guru saya. Ya kita tetap hormati guru saya, guru kita. Tapi untuk permasalahan ini saya tidak ikuti ucapan guru saya. Kenapa? Karena telah jelas di depan saya sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah makna firman Allah di dalam surah As-Saff, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka mulai melenceng, kapan itu melenceng? Sudah jelas di depannya kebenaran, mereka tetap melenceng. Maka apa yang terjadi? Azaghallahu qulubahum. Allah palingkan sekalian. Allah kunci hatinya. Allah kunci pendengarannya. Allah jadikan di depan matanya penutup, gak bisa lihat kebenaran. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Bapak Ibu sekalian, kebenaran itu bisa datang dari siapa saja, kan gitu. Ketika itu kebenaran ya, kita terima dari siapapun. Kalau itu kebenaran, kita ambil dari siapapun. Tapi kadang orang itu tidak bisa melihat ini benar atau salah. Kayak orang yang buta warna. Kalau Anda melihat warna hijau, jalan. Kalau Anda lihat warna merah, berhenti. Tapi buta warna dia. Jalan terus akhirnya, nabrak sudah. Makanya kalau kita buta warna, belum bisa melihat kebenaran dan kebatilan, tanyalah kepada yang lebih paham, yang lebih berilmu. Nah, ini pelajaran dari ayat ke-6 dan ke-7. Kenapa kok ada orang yang ngeyel, sudah ditunjukkan kebenaran tetap ya, itulah kata Nabi SAW, wa may yudlilillahu fala hadiyalah. Orang yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Kenapa orang bisa disesatkan sama Allah? Apakah berarti Allah zalim? Apakah berarti Allah menyesatkan? Oh, ternyata dimulai dari diri kita sendiri. Sudah jelas kebenaran di depan kita tinggalkan karena ikut kelompoknya, atau karena ikut kiainya, atau ikut ustadznya, atau yang lainnya. Dan itu adalah sebab seorang menyimpang dari jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata
salah seorang ulama, man a'rada 'an ittiba'il haqq alladhi ya'lamuhu tab'an li hawah, siapa yang meninggalkan kebenaran yang dia sudah ketahui karena mengikuti hawa nafsunya, fa inna dzalika yurithuhul jahlu wad-dhalal hatta yu'ma qalbuhu 'anil haqqil wadih, maka itu menyebabkan kesesatan sampai buta mata hatinya, tidak bisa melihat kebenaran. Nauzubillahi min dzalik. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita itu harus tawadhu, rendah hati menerima kebenaran. Kalau itu kebenaran dan ini menyelisih apa yang selama ini kita amalkan, dan itu kebenaran, kita tinggalkan apa yang biasa kita kerjakan, karena itu ada kebenaran di situ dan tidak boleh dilewatkan. Baik. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-8, 9, 10. Ya. Allah mengatakan, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin." Ada di antara manusia yang mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Kata para ulama tafsir, ini maksudnya adalah orang-orang yang mengaku mukmin tapi sebenarnya masih kafir, atau bahasanya adalah apa? Munafik. Ya. Munafik. Mereka mengatakan dengan lisannya kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi di dalam hatinya mereka ingkar. Dan kaum munafik ini hanya ada di kota mana? Madinah. Mekah itu belum ada orang munafik. Kenapa? Ya, karena ketika di Madinah kaum muslimin itu kuat, sehingga sebagian orang itu nyamar sebagai orang-orang beriman karena apa? Khawatir diambil hartanya. Karena kalau nggak mau beriman, ya nanti diperangi oleh Nabi SAW. Sehingga mereka pura-pura apa? Beriman padahal masih kafir. Itu di kota Madinah banyak. Ya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka mengira mereka bisa menipu Allah. Mereka mengira mereka menipu Allah Azza wa Jalla. Dikira Allah nggak tahu. Ya. Dan menipu orang-orang beriman. Padahal mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri, tapi mereka nggak sadar. Itu Pak bahayanya. Ketika Allah Azza wa Jalla tutup hati seseorang dari hidayah, di atas kesalahan tapi nggak sadar. Orang melakukan kesalahan masih sadar itu kesalahan, itu masih sangat mungkin untuk apa? Taubat. Tapi kalau orang melakukan kesalahan tapi nggak sadar kalau dirinya itu salah, itu sulit sekali untuk taubat. Itulah yang namanya ngejel itu. Ini bahaya sekali. Makanya kita harus tawadhu, rendah hati. Ya, bahwasanya ketika kebenaran itu jelas di depan kita, ya kita ikuti. Kalau tidak, nanti kita dijadikan hati kita tertutup, nggak nyadar kalau kita sedang melakukan kesalahan. Dan orang yang minum khamr itu kalau ditanya, khamr boleh nggak diminum? Ciu boleh nggak diminum? Mereka pasti mengatakan, wah boleh sih, cuma ya suka gitu, atau teman-teman gitu ngajak. Iya. Tapi sebagian orang ada yang melakukan kesalahan gak sadar, oh ini benar ini, sehingga kalau dibilangi apa? Ya ngeyel itu, bahaya sekali. Ya. Allah katakan apa? Fi qulubihim maradun, ini sebabnya karena di hati mereka ada penyakit. Fazadahumullah marad, maka Allah tambahkan penyakit sekalian. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun, bagi mereka azab yang pedih atas kedustaan mereka dan kemunafikan mereka. Ada para ulama, penyakit yang dimaksud di sini adalah penyakit hati, bukan penyakit badan. Penyakit hati itu maksudnya apa?
penyakit syahwat atau syubhat. Tapi di sini yang dimaksud penyakit bagi orang-orang munafik itu penyakit syubhat. Syubhat itu apa Bapak-bapak sekalian? Syubhat itu secara bahasa artinya iltibas wa ikhtilat, ya samar, sesuatu yang samar. Sehingga kesamaran ini yang ada di dalam hati seseorang, ini penyakit ini, menjadikannya tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Gak bisa membedakan itu. Karena penyakit ini namanya penyakit hati, penyakit syubhat. Seperti orang sakit lah, misalnya orang sakit flu misalnya, itu kan gak bisa apa? Mencium. Covid ya dulu Pak ya. Kita cium minyak wangi, nggak ada cium. Kita nggak bisa bedakan ini wangi atau enggak, ini wangi apa, nggak bisa. Kita cium duren nggak bisa, cium istri juga nggak bisa. Tetap nggak ada baunya. Akhirnya sering nggak pernah mandi itu karena suami saya nggak cium ini gitu. Ini karena ada suatu penyakit di dalam hatinya yang menjadikan dia tidak bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Sehingga yang muncul apa? Keraguan. Ketika datang kepadanya sunnah Nabi SAW, wah ini kayaknya salah ini. Kenapa salah? Karena bukan ustadz saya kamu. Wah gitu. Ya keliru kayak gitu. Nggak kayak gitu. Kita nggak pernah ajarkan seperti itu Pak ya. Saya kalau dianggap ustadz misalnya bagi bapak-bapak sekalian atau ibu-ibu, bukan berarti segala yang saya ucapkan apa? Benar. Enggak, saya nggak pernah mengaku itu. Kalau semuanya benar berarti saya jadi nabi. Oh, nggak boleh, nggak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kalau ada kebenaran datang dari orang lain, terima. Itulah keadilan, sikap hikmah, sikap insaf, sikap keadilan. Ya. Kalau benar, kalau itu apa? Kebenaran. Ketika ada penyakit syubhat di dalam hati seseorang, penyakit ini menjadikan orang tersebut tidak bisa membedakan yang benar yang batil. Samar di depannya. Ini benar atau enggak ya? Kayaknya salah ini. Kayaknya benar juga, tapi wallah alam nggak ngerti. Sehingga yang ada di dalam hatinya adalah keraguan, ragu. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, Al-Quran ini itu obat bagi penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Karena di dalam Al-Quran itu terdapat petunjuk-petunjuk kebenaran yang membuat seseorang yakin ini yang benar ini. Dan fitrah manusia itu seperti itu. Fitrah manusia itu akan menerima kebenaran dan akan menolak kebatilan. Itu fitrah manusia. Giliran urusan Anda ngaku atau enggak ngaku itu kan urusan lain. Tapi dalam hati seorang nggak, oh ini benar sebenarnya. Cuma ya gimana ya gitu. Benar sih ini sebenarnya. Cuma gimana ya? Nanti apa kata orang-orang gitu? Apa kata jamaah? Apa kata? Itulah yang bahaya di situ. Ya. Di dalam Al-Quran itu kata Ibnul Qayyim, di dalamnya terdapat hujah-hujah yang meyakinkan yang akan menghilangkan keraguan atau syubhat. Di dalam Al-Quran ini juga terdapat nasihat-nasihat yang mendalam, ancaman-ancaman dan janji-janji yang menjadikan syubhat itu juga luntur sedikit demi sedikit dalam hati seorang. Ya, makanya pelajaran tafsir cocok banget. Ya, supaya kita apa? Punya obat. Cuma Bapak bisa kalian perlu diperhatikan juga, obat itu kadang salah dosis. Obatnya benar Pak, tapi dosisnya salah. Maka obat saja harus dibuat resepnya oleh dokter yang ahli. Ya, dokter yang ahli itu siapa? Alim Rabbani, seorang yang berilmu Al-Quran dan hadis. Berilmu, dia paham bahasa Arab, dia paham
ilmu-ilmu agama. Ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fil amri muttafiqani, ilmun minal kitabi wa sunnati nabiyhi wa tabibu dzaka alimur rabbani. Kebodohan terhadap agama itu penyakit mematikan. Obatnya dua hal, Al-Quran dan Sunnah yang diracik oleh seorang alim yang Rabbani. Seorang alim yang Rabbani, dia memang alim, dia berilmu dengan Al-Quran dan Sunnah, dan dia Rabbani. Rabbani itu artinya yang mendidik umatnya sedikit demi sedikit, mendidik umatnya sedikit demi sedikit, dari yang kecil sampai yang puncaknya, ilmunya bertahap gitu. Nah, ini pelajaran yang kita bisa ambil dari apa? Ayat ke 10 sampai ayat berapa? 8 sampai 10. Kenapa ada penyakit di dalam hati mereka, yaitu hati-hati orang munafikun? Jawabnya adalah karena ada syubhat namanya. Penyakit apa? Syubhat. Ya, maka kalau ada sesuatu yang meragukan Bapak Ibu sekalian, mendengar ini benar gak hadisnya dulu misalnya. Karena hadis itu, kalau berdalil dengan hadis itu kita harus memperhatikan dua hal. Satu, hadisnya sahih atau tidak. Ya. Yang kedua, sisi pengambilan dalilnya itu benar atau enggak. Kadang dalilnya benar, Pak, cuma menyimpulkan hukumnya apa? Salah. Jangan sholat karena sholat itu bikin celaka kan. Loh, kok bisa? Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang-orang sholat. Loh, jangan dipotong, Pak. Jangan sampai situ. Ya, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dari sholatnya, itu yang celaka. Kalau yang tidak lalai ya nggak celaka. Artinya apa? Kadang dalilnya dhaif, ya. Dalilnya kalau dhaif ya nggak bisa dipakai, apalagi palsu, Pak. Guru kami biasa mengatakan uang palsu itu fungsinya apa? Dibuang sudah. Uang palsu yang nggak bisa dipakai. Hadis palsu juga nggak bisa dipakai. Dilihat dulu dia hadisnya palsu atau sahih atau enggak nih. Kalau sahih, cara pendalilannya benar atau enggak. Dan itu semuanya butuh ilmu, Pak. Kita belajar bertahun-tahun, belasan tahun belajar itu saja. Ya, hanya untuk mengetahui gimana sih cara menyimpulkan hukum dari Al-Quran dan hadis. Saya kebetulan di kampus itu ngajarnya usul fikih. Usul fikih itu adalah cara untuk menyimpulkan hukum. Dan kadang kalau kita saksikan di medsos, Pak, ya, dulu medsos ini kan orang ambil hadisnya lemah, terus cara menyimpulkan hadisnya juga salah juga. Tapi kan orang awam nggak ngerti, Pak. Yang ngerti itu orang belum, orang ngaco banget ini. Itu membodohi umat. Gak boleh. Sebagai seorang dai kan harusnya jujur gitu. Jangan ada tendensi untuk menyudutkan seseorang, kelompok tertentu. Dia harus memaksa-maksakan apa? Dalil, ya nggak boleh juga. Kita harus jujur lah. Kita beragama jujur, di Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong hamba-hambanya yang dia istiqomah dan jujur dalam beragama. Baik. Berikutnya ayat yang ke 11 dan 12. Ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Jika dikatakan kepada mereka, yaitu orang-orang munafik, jangan kalian berbuat kerusakan di bumi, mereka mengatakan apa? Oh enggak, kami enggak berbuat kerusakan, kami justru sedang melakukan perbaikan. Ini yang enggak ngerasa itu tadi. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Allah bantah sekalian. Justru mereka lah para perusak, tapi tidak sadar. Enggak sadar. Itu ketika hati sudah apa? Dikunci. Kerusakan di sini apa maksudnya? Kata Ibnu Katsir rahimahullah, kerusakan yang dimaksud di sini adalah kerusakan dengan kekufuran dan kemaksiatan.
bukan vandalisme gitu, bukan perbuatan merusak tembok, itu ya rusak juga, tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud di ayat ini apa? Pengrusakan yang dilakukan dengan kekufuran dan kemaksiatan. Karena bumi ini akan makmur dengan ketaatan dan akan rusak dengan kemaksiatan, kekufuran dan kemaksiatan. Ya, ini tafsirannya Qatadah, Imam Qatadah binti Amas Sadusi. Beliau muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Ini bahayanya Bapak. Ketika seorang tidak tahu kompas kebenaran, dia menyangkanya sedang melakukan perbaikan. Saya melakukan kebaikan kok, ini perbaikan saya. Padahal mereka sedang merusak, karena yang dilakukan adalah kemaksiatan dan kekufuran. Nah, sekarang pertanyaannya, perbaikan itu gimana maksudnya? Apa yang dimaksud dengan kita melakukan perbaikan itu? Apa patokannya? Apa ciri-cirinya? Jangan-jangan selama ini yang kita kira sedang melakukan perbaikan ternyata perusakan. Apa ciri-ciri sedang melakukan perbaikan, islah? Ini diriwayatkan oleh Abu Bakar ibn Ayyash, seorang tabi'i, seorang imam tabi'i, muridnya para sahabat. Namanya Abu Bakar ibn Ayyash, salah satu imam qiraat. Beliau ditanya, apa ciri-ciri merusak di muka bumi? Jangan-jangan kita juga termasuk perusak nih, nggak sadar. Kata Abu Bakar ibn Ayyash, Inna Allah ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila ahli al-ardi wa hum fi fasad. Ciri-cirinya, lihat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus ke muka bumi ini menjadi rasul ketika kerusakan sedang parah-parahnya di muka bumi. Kerusakan apa maksudnya? Kekufuran dan kemaksiatan. Fa aslahahumullahu bih. Lalu Allah memperbaiki bumi ini, penduduk bumi ini dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman da'a ila khilafi ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fahuwa minal mufsidina fil ardh. Ini ciri-cirinya. Maka siapa saja yang dirinya menyelisihi sunnah Nabi Muhammad SAW, maka dia bukan sedang memperbaiki, dia sedang merusak. Ketika dia dakwahnya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka bukan sedang memperbaiki, sedang merusak. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu diutus ke muka bumi untuk memperbaiki yang sudah rusak parah. Dulu kan rusak jahiliyah itu parah sekali. Penindasan, pembunuhan, perampokan. Bahkan orang tawaf di depan Ka'bah telanjang. Lebih buruk apa lagi? Sekarang sudah mulai sekarang. Orang di depan Ka'bah melakukan tindakan asusila, pegang-pegang dan seterusnya. Rusak. Maka yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita berdakwah sesuai dengan apa yang datang dengannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah perbaikan. Bagaimana Rasulullah SAW dulu dakwah? Pertama yang beliau lakukan adalah dakwah tauhid, membangun keimanan masyarakat. 13 tahun, 10 tahun di awal di Mekkah, beliau hanya fokus dakwah apa? Tauhid. Baru tahun ke-10 itu diwajibkan sholat. Tapi 10 tahun itu fokus Nabi SAW memperbaiki akidah, tauhid. Ya, memperbaiki akidah dan tauhid. Keimanan dibangun dulu itu. Ya butuh waktu lama. Ya. Baru kajian berapa kali? Ya, sabar dulu. Terus kita butuh bertahun-tahun untuk bisa menanamkan akidah yang kuat di hati kaum muslimin. Nah, ini maka ini ciri-ciri Bapak Ibu sekalian, apakah dakwah kita menyelisih sunnah Nabi atau enggak? Ketika menyelisih sunnah Nabi, maka hakikatnya kita tidak sedang memperbaiki, kita sedang merusak. Maka hati-hati, kadang kita merasa diri kita sudah memperbaiki, ternyata merusak. La tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Jangan kalian berbuat kerusakan. Mereka katakan, enggak, kami sedang berbuat kebaikan kok. Nah, maka patokannya itu, apakah sudah dakwah kita sesuai dengan sunnah Nabi SAW atau belum?
Ya, dan itu semuanya dibukukan, ada bukunya semua. Sunnah Rasulullah SAW itu ada dalam buku-buku yang tertulis, tersimpan sampai hari ini masih ada. Ya, baik. Berikutnya ayat ke-13. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Jika dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, berimanlah kalian seperti berimannya manusia, yaitu para sahabat. Maka mereka mengatakan, apakah kami harus beriman seperti orang-orang bodoh itu? Para sahabat dibilang apa? Bodoh. Maka Allah katakan, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Justru mereka lah orang-orang yang bodoh, tapi mereka tidak menyadari lagi itu, tidak menyadari. Nah, ini kata para ulama, ini kebiasaan orang-orang munafik dari zaman dulu sampai sekarang, sukanya mensifati kaum mukminin dengan julukan-julukan yang buruk. Seperti misalnya kaum muslimin itu terbelakang, ya kan? Itu sampai hari ini masih ada tuh. Orang yang jenggotan itu teroris atau teroris itu. Orang yang cadaran itu teroris, padahal itu berpegang dengan syariat. Ya. Menjuluki dengan julukan-julukan yang buruk. Sama dulu juga apa? Kaum mukminin, para sahabat juga sudah dijuluki dengan orang-orang bodoh. Sampai hari ini masih. Orang-orang yang berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW selalu dibilang apa? Orang-orang yang nggak ngerti itu. Nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti usul fikih, yes, kamu aja yang ngerti dah, nggak apa-apa. Kan begini gitu. Ya, enggak. Kita juga belajar bertahun-tahun, puluhan tahun di depan, belasan tahun di depan para guru-guru. Gitu. Makanya ini orang-orang yang zaman sekarang ya mungkin orang-orang liberal gitu ya, sukanya apa? Menjuluki kaum muslimin dengan julukan-julukan yang buruk. Orang bodoh itu orang yang apa? Akalnya lemah, nggak ngerti kemaslahatan dan kumudorotan. Itu para sahabat saja diejek dengan seperti itu, apalagi kok kita, Pak. Kita dijuluki dengan julukan-julukan yang buruk, ya itu biasa saja. Karena para sahabat saja sudah dijuluki dengan julukan-julukan yang buruk. Maka ini hati-hati dari suka menjuluki. Kita nggak pernah mengajari, dan guru-guru kita juga nggak pernah ada yang mengajari untuk menjuluki orang-orang ahlul bid'ah ini, enggak, kita nggak pernah diajari seperti itu. Ya, kita tahu kalau misalnya ada amalan, suatu keyakinan yang keliru menyelisih sunnah Nabi, supaya kita bisa fokus dakwah ke mereka dengan lebih kasih sayang. Oh, ini ada kesalahan di kaum muslimin, maka kita coba untuk memperbaiki. Bukan tunjuk-tunjuk itu. Biasanya yang suka nunjuk-nunjuk itu yang apa? Yang baru-baru ngaji aja itu. Ya, yang baru semangatnya sukanya nunjuk-nunjuk. Ya, kalau orang-orang yang belajar benar-benar dididik oleh para ulama, dia akan lebih sayang lagi untuk menunjukkan hidayah kepadanya. Tapi kalau tetap ngeyel ya gimana lagi? Ya, kita sudah berusaha untuk memperbaiki. Terakhir, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jika mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Dan ketika mereka bertemu dengan pemimpin-pemimpin mereka, setan-setan mereka, itu bahasanya Allah. Jadi kembali kepada pemimpin yang menyesatkan mereka, Allah bahasakan apa? Setan-setan mereka. Mereka mengatakan kami masih bersama kalian, kami tetap mencela orang-orang beriman. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah yang mencela mereka dan memperpanjang mereka di dalam kesesatannya, dalam keadaan buta. Ini hukuman Allah. Yang suka mencela, Allah panjangkan sekalian usianya tapi di atas kesesatan. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Mereka adalah orang-orang yang memilih kesesatan daripada hidayah. Karena sudah jelas hidayah di depan mereka, tapi mereka tinggalkan. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Sungguh merugi perniagaan mereka,
dan mereka tidak mendapatkan hidayah. Ini sifat lain dari kaum munafikin yang disebut dengan dzul wajhain. Orang yang memiliki dua wajah. Apa itu orang yang memiliki dua wajah? Dia nggak punya wala wal baro. Dia nggak punya loyalitas dan sikap berlepas diri. Pokoknya nempel sama siapa saja akan menjilat di situ. Jadi orang munafik itu kalau ketemu orang beriman, mereka katakan apa? Kami juga beriman. Kami bukan orang-orang kafir kok. Kami sudah beriman. Tapi kalau ketemu orang-orang kafir, mereka katakan apa? Kami masih di atas kekufuran. Kami mencela orang-orang beriman. Kami cuma mencela mereka saja. Jadi di sini ngomong A, di sini ngomong B. Itu namanya dzul wajhain. Orang yang punya dua wajah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, tajiduna syarran nas dzul wajhain. Orang yang paling buruk adalah dzul wajhain. Orang yang punya dua wajah. Alladzi ya'ti haula biwajh wa haula biwajh. Yang datang ke kelompok ini dengan satu wajah, pindah ke kelompok lain dengan wajah yang lain. Enggak boleh, Pak. Itu namanya menjilat. Ya, kita harus punya loyalitas. Kita selama dia adalah muslimin, mukminin, kita akan cintai. Kalau ada kesalahan kita benarkan. Kalau mau dibenarkan. Kalau nggak mau ya sudah. Kekufuran, kekafiran kita tinggalkan. Meskipun dia orang yang paling dekat. Itu namanya loyalitas, punya pegangan gitu. Ya. Loyalitas kita bukan di atas kelompok, bukan di atas hizbiyah, fanatisme kelompok. Kita loyalitasnya Islam. Selama dia masih muslim kita cintai. Kalau ada kesalahan kita benarkan, nasihati. Bukan kelompok. Kalau kelompok saya akan bela kamu mati-matian. Salah benar saya akan bela kamu. Kayak geng motor. Ya, geng motor itu salah benar kalau gengnya dibela. Kalau bukan gengnya ditinggalkan. Itu nggak boleh. Agama nggak seperti itu. Agama kita punya loyalitas, yaitu Islam, iman. Selama dia muslim, dia mukmin, kita cintai. Ya, kalau ada kesalahan kita nasihati dengan lemah lembut. Gitu itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebut dengan al-wala wal bara. Ya, sikap loyalitas dan berlepas diri. Inilah Bapak Ibu sekalian, ya beberapa pelajaran-pelajaran dari surah Al-Baqarah, ya ayat 6 sampai 16. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita untuk menerima kebenaran. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang rendah hati untuk menerima kebenaran dan senantiasa menunjukkan kita kepada jalan yang lurus sampai ajal menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kurang lebihnya saya maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.